untuk langkah berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya semalam kami sudah mencoba untuk menentukan subtema yang akan Bapak Ibu nanti kerjakan atau menjadi bagian dari tugas Bapak Ibu sekalian. Namun dengan demikian pada hari ini kita coba akan diskusikan terkait dengan subtema tersebut agar Bapak Ibu sekalian tidak mengalami kesulitan pada saat nanti mengerjakan tugas. Kayaknya Mas Malik sudah datang Mas ya? Mas Malik, saya dengar nggak? Pak Sodikin, ya siap Pak Sodikin. Baik. Ini Mas Malik, apakah dalam penentuan tema nanti ini saya coba buka karena semalam kita udah coba kita brainstorming terkait dengan subtema yang akan ditentukan, atau kita lempar ke forum ini agar nanti teman-teman sahabat rumah belajar bisa mengetahui kira-kira apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kayak gitu Mas Malik. Baik, terima kasih Pak Sodikin. Baik, izin Pak Sodikin, terus ada Bu Kartina, Pak Iqbal, terus ada Bu Rufina, ada Bu Yunda, dan teman-teman semua, sahabat rumah belajar semua. Perkenalkan, nama saya Nur Malik Maulana, saya dan teman-teman semua, ada Pak Sodikin, Bu Kartina, Pak Iqbal, terus Bu Yunda, Bu Rufina, terus ada Bu Siswa, nanti itu yang nanti akan membersamai teman-teman semua dalam rangkaian pembatik level 4. Nah, ini memang adalah salah satu rangkaian terakhir dari pembatik dari level 1, 2, 3, dan terakhir ini di level 4. Tentunya teman-teman semua, Bapak Ibu Guru semua sudah melalui beberapa tahapan dan melalui beberapa kegiatan-kegiatan, tugas-tugas yang akhirnya alhamdulillah selamat sekali lagi buat teman-teman semua terpilih menjadi 30 besar di Provinsi Kalimantan Barat. Itu yang pastinya itu sebuah pencapaian yang sangat besar. Mungkin awalnya sekitar berapa ya? 70.000 ya. Dari level 1 menjadi 30 di tiap provinsi, itu udah sangat capaian yang luar biasa. Dan selamat juga sekarang teman-teman semua sudah menjadi sahabat rumah belajar, yang dimana nantinya tentunya kita bersama-sama semua sahabat rumah belajar dan bersama juga duta rumah belajar, kita berkolaborasi bersama-sama untuk menggaungkan, tetap mempertahankan nyalanya api belajar untuk tentunya siswa didik kita, dan tentunya dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan tentunya karena teman-teman semua bagian keluarga dari rumah belajar, tentunya menggunakan rumah belajar sebagai sarananya. Nah, ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Sodikin, bahwa kami grup tutor di semua tutor kemarin sempat berdiskusi bahwa memang coaching kita sesuai jadwal kan kita berada di awal November. Nah, terus saya juga melihat memotret di grup peserta itu sepertinya sudah pada muncul banyak pertanyaan. Ini apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dulu, karena tentunya bagaimanapun juga ada tugas-tugas yang memang disematkan kepada teman-teman semua, seperti layaknya ketika di level 1, 2, dan 3. Nah, di level 4 pun ada tugas. Mungkin teman-teman sudah tahu, sebagian besar sudah tahu dan sudah mulai mencari-cari, membaca-baca dari modul-modul di simpatik apa yang harus dilaksanakan. Nah, memang kalau memang nunggu coaching terus setelah itu baru mengerjakan, nah itu tentunya akan menjadi tantangan terbaru lagi buat teman-teman semua, karena waktunya relatif singkat setelah selesai coaching hingga batas waktu akhir pengumpulan tugas.
Makanya kita sepakat untuk memberikan pra-coaching yang intinya yaitu pertama untuk apa sih yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama kita akan jelaskan tugasnya teman-teman itu apa, membuat apa. Satu itu. Yang kedua, memang kalau melihat dari Jutlab dan Juknisnya, itu kan ada bahwa di pembatik level 4 ini ada tema besar yang ditentukan. Nah, setelah ada tema besar yang ditentukan, dari panitia pembatik mengharapkan adanya subtema yang bisa dipilih oleh atau yang bisa terbagi oleh semua peserta, sehingga nanti endingnya akan dihasilkan ragamnya atau bervariasi produk-produk ataupun inovasi pembelajaran yang bisa dihasilkan oleh teman-teman sahabat rumah belajar semua. Nah, nanti kita di pra-coaching inilah nanti kita akan menjelaskan itu dan membagi itu. Nah, gitu ya. Oke, mungkin nanti juga akan ada penguatan-penguatan atau gambaran-gambaran implementasi dari tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh teman-teman DRB. Yaitu ada Bu Yunda, ada kalau di sini udah ada Bu Yunda, Bu Kartina ya yang udah gabung. Terus siapa lagi? Pak Iqbal ya, Pak Iqbal ada. Dan ada satu lagi nanti Bu Rufina ya, Bu Rufina sepertinya mungkin memang belum bisa bergabung, mungkin ada kendala yang sedang apa ya, entah kendala teknis atau kendala non teknis ya. Baik, saya akan coba menjelaskan tugas ya. Yang pertama menjelaskan tugas sebelum nanti kita akan membagi subtema atau mendiskusikan subtema. Baik, tugas mungkin seperti Bapak Ibu semua sudah ketahui bahwa ada tiga produk ya, tiga hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Dan itulah yang nanti akan kita nilai di penilaian akhir. Yaitu pertama, Bapak Ibu membuat blog, ya kan, yang di dalamnya nanti akan ada tulisan-tulisan Bapak Ibu, karya ilmiah, tulisan-tulisan populer, nah itu mengenai inovasi-inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu kreasikan atau ciptakan yang tentunya memanfaatkan rumah belajar. Nah, blog itu nanti akan menjadi rumah. Blog itu akan menjadi rumah dari semua produk-produk lainnya. Blog itu akan menjadi rumah dari tugas lainnya, yaitu tugas vlog dan satunya lagi sosialisasi. Nah, memang Bapak Ibu yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuat atau menciptakan inovasi pembelajaran itu yang dengan menggunakan fitur-fitur rumah belajar. Inovasinya boleh model pembelajaran atau implementasi pembelajaran yang menggunakan fitur-fitur rumah belajar. Di rumah belajar ada sumber belajar, ada kelas maya, ada laboratorium maya, ada peta budaya, soal, masih banyak fitur-fitur yang bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan untuk menjadi bagian dari inovasi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, inovasi itulah yang nanti didokumentasikan. Didokumentasikan dalam bentuk yang pertama tulisan yang nantinya akan ditaruh di blog, ya kan? Yang kedua dalam bentuk video yang nantinya akan menjadi vlog. Jangan lupa
semuanya berisi tentang inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu ciptakan dan sudah lakukan dalam jangka waktu. Kalau misal memang sudah pernah melakukan inovasi pembelajaran itu, tentunya itu akan menjadi keuntungan tersendiri. Kalau misal memang belum punya sama sekali, ya inilah waktu yang diberikan oleh panitia untuk membuat inovasi pembelajaran itu. Nah, yang sudah-sudah, banyak orang yang salah mengerti bahwa yang dilakukan adalah hanya sosialisasi saja, sosialisasi rumah belajar. Dia bikin vlog tentang sosialisasi, dia kemana-mana sosialisasi rumah belajar. Padahal yang ingin kita, salah satu nilai yang harus muncul yaitu inovasi pembelajarannya, dan itu nilai yang terbesar. Inovasi pembelajarannya dengan memanfaatkan rumah belajar. Nah, terus tadi sudah ada vlog yang terakhir, sosialisasi atau berbagi tentang inovasi pembelajaran itu. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah mendokumentasikan ini, makanya disebutnya level 4 itu berbagi. Dibagi inovasinya. Dibagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk forum, bisa tatap maya, bisa tatap muka. Nah, silakan lakukan itu. Nah, tapi jangan lupa didokumentasikan. Sekali lagi dokumentasikan, dibuat tulisannya, letakkan ke dalam blog tadi. Nah, jadi di blog tadi akan ada artikel Bapak Ibu semua tentang inovasi pembelajaran tersebut, akan ada vlognya ditaruh di situ, gitu. Terus akan ada artikel juga atau tulisan populer tentang ketika Bapak Ibu itu melakukan sosialisasi. Nah, itu. Nah, kalau nanti tips-tips atau pendalaman masing-masing itu nanti akan kita lakukan di coaching. Pendalaman masing-masing, bagaimana blog, bagaimana vlog, bagaimana sosialisasi dilakukan. Nah, itu akan kita lakukan di coaching. Cuman ini kami beritahukan supaya tidak terjadi kebingungan, kita harus ngapain gitu, terus memanfaatkan waktu dari sekarang sampai nanti coaching bisa melakukan apa saja. Nah, inilah fungsinya pra-coaching. Nah, jadi itu ya, 3 itu. Nah, ini ada beberapa nilai juga yang nanti akan kita ambil atau kita nilai sebagai di pembatik level 4 ini, yaitu kemampuan Bapak Ibu semua dalam yang pertama berkolaborasi, yang kedua berkomunikasi, yang ketiga bagaimana leadership-nya, karena memang sejatinya sahabat rumah belajar semua, para duta rumah belajar semua harus memiliki kemampuan itu. Jadi silakan Bapak Ibu semua berkolaborasi, antar SRB silahkan berkolaborasi, bahkan dengan SRB yang lainnya silahkan berkolaborasi, di daerah lainnya, SRB daerah lainnya, provinsi lainnya silahkan berkolaborasi. Ketika apa berkolaborasinya? Bisa juga ketika sosialisasi, ketika membagikan praktik baik inovasi pembelajaran Bapak Ibu yang sudah lakukan atau ciptakan. Nah, silakan membuat event-event virtual gabungan SRB Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, gabung membuat webinar, menghadirkan beberapa SRB, bagikan itu inovasi pembelajaran yang telah Bapak Ibu ciptakan. Silakan berkolaborasi. Ketika membuat vlog, silakan berkolaborasi. Kalau membuat vlog mestinya di daerah lokal pastinya kolaborasinya bisanya. Antar sahabat rumah belajar silakan. Atau dengan bantuan guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang pastinya vlog tersebut akan menjadi vlog yang lebih
lebih komunikatif, lebih baik ketika memang melibatkan banyak orang gitu kan. Jadi silahkan berkolaborasi. Nah, di situ bisa terlihat bagaimana leadership Bapak Ibu semua. Karena nantinya memang seorang DRB memang harus memiliki kemampuan itu, bagaimana berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memimpin sebuah project dan membawa dirinya. Tentunya tidak luput dengan memanfaatkan, selalu mengedepankan itu ya sebagai tugas Bapak Ibu semua. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman DRB. Ini ada Bu Yunda. Silakan Bu Yunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Malik paparannya. Ya, yang terhormat ini Pak Malik beserta Pak Ahmad Sodikin, ada Mbak Siswa juga, ada Pak Hastomo dari Pusdatin, juga ada teman-teman DRB, ada Bu Kartina, ada Pak Iqbal, dan juga teman-teman sahabat rumah belajar 2021 dari Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu yang sudah lolos di level 4 ini ya, menjadi 30 besar di Provinsi Kalimantan Barat. Selamat bergabung lagi. Ini ada Pak Firman nih, Pak Muhammad Firman. Ada siapa lagi tadi saya lihat itu yang SRB yang udah ikut sejak tahun lalu gitu ya. Juga Bapak Ibu yang lain. Jadi tadi sudah sempat perkenalan belum ya? Saya tuh masuknya agak telat tadi. Mohon maaf. Di Singkawang sedang hujan tadi, jadi terlambat masuk. Sama Bu, hujan juga sini. Iya Pak ya. Ada Pak Ahmad Sodikin ya Pak. Beliau dari Pusdatin, Bapak Ibu nanti akan membersamai kita di level 4. Yang tadi itu ada Pak Nur Malik Maulana. Kemudian ada Pak Hastomo, belum bergabung ya Pak ya? Belum. Iya. Nah, kita perkenalan dulu aja kali ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum kenal DRB Kalimantan Barat juga kan, siapa tahu gitu. Saya Yunda Rismawati, Bapak Ibu, saya Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat tahun 2019. Ada juga Ibu Kartina, beliau adalah Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat tahun 2017. Bu, ya, ada Ibu Kartina, ada juga Pak Iqbal, ini Duta Rumah Belajar terbaru yaitu 2020. Ada satu lagi ini Mam Rufina ya, dia Duta Rumah Belajar tahun 2018 tapi belum ikut bergabung. Untuk penjelasan level 4 tadi sudah sebagian besar sudah dijelaskan. Oh ya. Ada Pak Iqbal, perancangan juga. Oh, iya Pak. Hastomo. Halo Pak Hastomo, selamat datang Pak. Nah ini Pak Hastomo dari Pusdatin juga. Tadi ini pakai Zoom Pak Iqbal ya Pak ya, mohon maaf. Ya ini ditangkap sama Bu Siswa. Terima kasih Bapak. Ya ada Pak Hastomo juga yang dari Pusdatin. Berarti Pak Iqbalnya yang belum bergabung ya Pak ya? Pak Iqbal sudah tadi, cuman mungkin karena koneksinya mungkin. Ya. Oh iya benar, mungkin sedang ada koneksi buruk karena beliau ada di Sekadau. Ya, saya lanjutkan untuk penjelasan tugas tadi udah cukup rinci oleh Pak Malik. Dan tambahannya mungkin ini ya Pak Malik ya. Tadi kan Pak Malik baru menjelaskan kalau inovasinya tuh menggunakan fitur-fitur yang ada di rumah belajar gitu. Sebenarnya tidak hanya fitur yang ada di rumah belajar saja Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan seluruh produk dari Pusdatin. Kan ada juga TV edukasi, ada radio edukasi. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, semisal di fitur-fitur rumah belajar itu mungkin materi-materi yang Bapak Ibu cari tidak ada atau
kurang gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan produk Pusdatin yang lainnya. Nah, ini tambahannya itu. Kemudian masalah sosialisasi Bapak Ibu ya, usahakan Bapak Ibu sosialisasi itu kepada sesama guru ya, karena kan tema besar kita adalah berbagi dan berkolaborasi. Jadi ke siswa boleh nggak boleh Bapak Ibu ya, kita mempromosikan atau sosialisasikan rumah belajar ke siswa boleh, tetapi akan ada nilai plusnya yang akan dihitung itu apabila Bapak Ibu bisa berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, sesama guru baik di dalam sekolah sendiri maupun di luar sekolah. Nanti misalnya Bapak Ibu mau mengadakan Vikon, mau ngajak kami Duta Rumah Belajar Kalbar, juga nanti insya Allah kami siap ya Bu Kartinah ya. Biasanya tahun lalu sih kita juga ada beberapa kali mendampingi juga. Bahkan kalau Bapak Ibu mau ngajak Duta Rumah Belajar dari provinsi lain juga boleh-boleh saja. Mungkin itu tambahannya dari saya Pak Malik. Mungkin dari yang lain. Terima kasih sekali lagi, selamat Bapak Ibu. Tetap jaga semangatnya. Ditunggu nanti itu ada dari Pusdatin kirimannya untuk melengkapi bahan untuk sosialisasi Bapak Ibu. Nanti biasanya akan dapat rompi ya, 30 besar kita akan dapat rompi. Nanti ada juga stiker yang bisa Bapak Ibu bagi-bagikan ke teman-teman maupun siswanya di sekolah untuk souvenir sosialisasi. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu buat ini ya, banner kalau memungkinkan, Bapak Ibu bisa bikin banner, minimal standing banner itu juga boleh untuk bahan sosialisasi. Jangan lupa foto-fotonya. Kalau Bapak Ibu tatap maya juga jangan lupa di capture. Juga jangan lupa menyediakan daftar hadirnya. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Nanti kita diskusi lagi kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Malik ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Yunda. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan dari Bu Kartina? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terutama tim tutor baik dari Pusdatin maupun dari DRB. Kemudian yang sangat-sangat saya banggakan dari 30 besar DRB Kalimantan Barat. Selamat berjumpa Bapak Ibu dalam kondisi COVID ini ya, masih tatap muka secara daring ya. Ya, saya pertama-tama apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah sampai ke level 4 ini karena sudah melalui tahapan beberapa proses. Jadi, nah untuk kesempatan ini mungkin tadi sudah disampaikan Pak Malik dari tim Pusdatin dan Bu Yunda sudah cukup jelas, dan apabila Bapak Ibu memang sudah masuk di kelas, bagaimana ketentuan tugas akhirnya juga sudah terinci. Jadi mungkin pada saat ini kita akan bisa mendengarkan dari Bapak Ibu kira-kira kendala atau kesulitan apa, karena kalau Bapak Ibu belum menyampaikan mungkin kita belum tahu kan ya. Tapi kalau kita membaca ketentuan tugas yang ada di aplikasi Simpatik itu sudah cukup jelas. Apalagi seperti Pak Firman itu tahun kemarin sudah mengikuti dan bentuknya juga sama. Nah, kalau kemarin juga ada vlog berarti tinggal melanjutkan. Nah, bagi yang belum berarti membuat sekarang. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sekarang ini udah buat MPI yang dibuat juga bisa dimasukkan di blognya, di vlognya ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu perbuat, masukkan saja selama itu sifatnya masih pembelajaran, tapi yang memang diutamakan Bapak Ibu bisa mensosialisasikan fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar ya. Dan yang saya katakan Bu Yunda tadi juga, jadi produk-produk Pusdatin yang lainnya juga bisa Bapak Ibu. Jadi saya yakin kalau udah sampai ke level 4 ini udah oke semua sudah nih ya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berbagi bersama baik di grup. Mungkin kalau agak telat respon mohon maaf juga ya. Jadi cukup itu saja Bapak Ibu, dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, enggak apa-apa. Kita pada forum ini sifatnya diskusi ya, Bu Yunda ya. Diskusi, mungkin ada kendala-kendala seperti membuat blog itu kan juga nanti akan bisa melibatkan siswa. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan, yang perlu ditanyakan karena kebetulan ada tim dari Pusdatin juga nanti. Halo, selamat siang Bu. Selamat Selamat siang. siang, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kalimantan Barat, DRB, Ibu-Ibu Pak Iqbal, DRB Kalimantan Barat, kemudian dari Pusdatin. Saya tadi mencatat penjelasan dari Pak Sodikin tadi ya, tentang membuat blog, kemudian membuat blog dan sosialisasi rumah belajar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait blog dulu Pak. Terkait blog ini kan sekarang ini kan banyak aplikasi terkait blog juga. Apakah memang blogger atau mungkin WordPress juga bisa atau pakai Google Site juga bisa. Itu kemudian membuat blog. Kita ini kan membuat blognya kolaborasi juga bisa, sendiri juga bisa. Apa bisa blog ini dibuat di saat kita sosialisasi rumah belajar? Jadi kita sekaligus blognya itu di saat kita berangkat ke tempat sosialisasinya sampai proses sosialisasi rumah belajar untuk tugas yang ketiga tadi. Kalau untuk sosialisasinya, kalau saya rencananya kita akan tetap luring karena di sini kita sudah tatap muka. Jadi muka, ya. Seperti itu Pak. Mungkin dua itu saja Pak. Kayak tadi blognya, aplikasinya apa boleh beda-beda, dan kemudian blog itu apa boleh blognya di saat kita sosialisasi atau memang harus inovasi di saat pembelajaran. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman. Terkait dengan pertanyaan Pak Firman tadi, artinya untuk blog sepertinya saya sih menyarankan pertama cari yang gratis Pak. Ya. Itu dulu ya, gratis. Itu Bapak mau pakai blog, pakai blog apa? Pakai blog.com atau pakai WordPress, silakan aja Bapak tinggal pilih yang mana yang paling familiar buat Bapak, silakan Pak. Siap. Ya. Terus yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Malik terkait dengan inovasi pembelajaran, terkait dengan isi dari vlog Pak ya. Saya sih mengharapkan benar-benar Pak, artinya gini Pak, artinya vlog tadi kami harapkan sih berisi inovasi Pak gitu loh. Tidak hanya sekedar traveling Bapak ke sekolah-sekolah terus dibuat vlog. Memang vlog itu kan intinya gini Pak, vlog itu kan sebenarnya memang mendokumentasikan aktivitas kita sebenarnya gitu loh. Itu vlog Pak gitu loh. Seperti itu gitu. Tapi kami harapkan bahwa isi dari vlog lebih dari itu Pak. Lebih dari itu terkait dengan sosialisasi Bapak ke sekolah-sekolah tatap langsung atau luring bisa Bapak dokumentasikan. Tapi minimal kami diberikan satu nilai lebih Pak terkait dengan itu. Satu nilai lebih yang terkait dengan tadi Pak Malik sampaikan, inovasi pembelajaran yang disampaikan pada saat Bapak luring ke sekolah-sekolah. Seperti itu Pak. Oke Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Izin Pak Sodikin, bisa saya tambahkan sedikit? Silakan Pak Malik. Nah, ini. Jadi gini, kalau vlog ini mungkin buat gambaran Bapak Ibu semua juga, intinya yang di-highlight adalah inovasi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dijelaskan dulu membuat inovasi pembelajaran apa, seperti apa gitu kan, yang memanfaatkan rumah belajar dan produk-produk Pusdatin lainnya. Setelah itu dokumentasikan juga, videokan juga implementasinya. Jadi ketika Bapak Ibu menerapkannya di pembelajaran. Nah, itu dokumentasikan itu. Nah, terus misal diberikan bunga-bunga atau tambahan-tambahan, misal ada testimoni, nah itu juga akan bisa memperkuat. Jadi bahwa inovasi pembelajaran Bapak Ibu itu memang inovatif, bermanfaat, berguna, dan tepat guna. Nah, seperti itu. Ya, betul, jadi satu keseluruhan vlognya itu ada semua, dari
penjelasan inovasinya, implementasinya, dan ketika Bapak Ibu sosialisasi, itu malah lebih lengkap lagi. Kalau implementasi kan di peserta didik kan, nah setelah itu Bapak Ibu sosialisasi, misal tatap muka ke daerah mana, nah itu diambil gambarnya juga, nah itu masukkan ke situ juga di vlognya itu. Nah jadi bisa lebih lengkap. Itu ini versi lengkapnya Pak, versi komplitnya, spesial pakai telur. Waktunya kemarin dibatasi kalau nggak salah Pak ya, 7 menit. 7 menit kan? Ya, dengan total durasinya itu 7 menit Pak. ya. Jadi capture aja kegiatan-kegiatan Pak Ibu. Ya betul Pak Malik, terima kasih. Betul Pak Malik, artinya gini, kami juga mengharapkan, saya mengharapkan bahwa ada inovasi pembelajaran terkait dengan apa namanya, dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi mulai dari tahun 2020 kemarin sampai sekarang. Mudah-mudahan sih ada inovasi baru terkait dengan implementasi pembelajaran di masa pandemi. Itu yang kami harapkan, itu hal yang baru Pak. Itu hal yang baru yang mungkin nanti jadi nilai lebih buat Bapak Ibu sekalian untuk kami nilai gitu loh. Saya Pak Malik. Ya, betul sekali Pak Sodikin. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugas ini? Insya Allah udah jelas semua ya Bapak Ibu semua. Atau bingung, berat gitu. Paling enggak punya gambaran. Oh ya, tugasnya buat ini. Silakan mulai. Silakan Bu Runi, kita mau bicara Bu Runi. mulai menata. Nah, untuk itu ini sedikit tambahan ini. Untuk itu silahkan Bapak Ibu semua itu untuk lebih memudahkan dan memang untuk biar lebih tertata, sistematis. Silahkan membuat rencana aksi. Nah ini sangat berguna. Rencana aksi itu sangat berguna. Selain memang itu bagian dari tugas Bapak Ibu, yaitu membuat rencana aksi yang nanti memang dikumpulkan. Rencana aksi itu memang sangat berguna untuk menjadwalkan, membuat timeline. Minggu ini ngerjain apa dulu? Minggu depan apa? Minggu selanjutnya apa? Minggu selanjutnya apa? Nah, jangan semua ditumpuk di minggu akhir. Nah, ini tipsnya, ini salah satu tips. Itu pasti nanti tambah bebannya lebih berat. Belum nanti ada beban dari pekerjaan. Belum ada beban dari misal ada tugas-tugas di rumah gitu. Nah, untuk itu mumpung ini masih di awal dan kita sudah memberikan pra-coaching, silakan membuat rencana aksi, timelinenya seperti apa gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan Bu. Bapak, mungkin ada yang lain yang ingin sharing dengan kami gitu loh, terkait dengan tugas, terkait dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Malik izin, ini tadi tema-temanya sudah disepakati atau belum ya? Belum Bu. Setelah ini Bu. Iya. Ya. Oh iya, baik. Iya. Nah, itu kayaknya Bu Renilda itu Pak mau nanya. Oh ya, silakan Ibu. Silakan Bu Renilda. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya Bu Renilda dari Ketapang, Kalimantan Barat. Bapak Ibu DRB dari Pusdatin. Ini sebenarnya tadi mau saya tanyakan, tapi ternyata sudah Bu Yunda menanyakan. Oh, iya. Tadi kan sudah membahas tentang vlog, blog, dan ini apa tatap maya maupun tatap muka. Untuk ini temanya karena kearifan lokal, jadi temanya apa? Kemudian itu yang ingin saya tanyakan. Untuk bagian misalkan kan kita memperkenalkan rumah belajar kepada guru maupun siswa. Nah, itu berarti apakah boleh kita bedakan dalam vlog sendiri ataukah harus digabung? Kemudian yang ketiga, kalau kita misalnya berkolaborasi dengan SRB yang lain,
maupun yang dari sama-sama Kalimantan Barat maupun yang dari Kalimantan yang lain misalnya. Apakah kita ini kan nanti akan mengadakan sosialisasi, kemudian ada meeting secara online atau tatap muka. Nah, apakah kita juga akan mengeluarkan sertifikat undangan? Karena biasanya kalau kita melakukan sosialisasi, kemudian kita mengadakan pertemuan, itu pasti tanyakan ada sertifikatnya enggak? Seperti itu. Nah, mohon jawabannya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Renilda. Saya coba bantu jawab dulu untuk yang nomor 3 dulu ya Bu. Jadi yang pertanyaan nomor 3 itu kalau dari kami Pusdatin itu tidak mengeluarkan sertifikat atas sosialisasi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi bahkan kami juga mungkin ini sedikit mewanti-wanti, jangan sampai istilahnya menjanjikan ada sertifikat dari kami karena kami tidak mengeluarkan karena sepengalaman saya tahun lalu ada yang seperti itu kami berikan istilahnya kayak teguran karena kami nggak pernah menjanjikan, tapi dia mungkin saking kreatifnya itu saking kreatifnya terus ya membuatkan gitu. Nah, jadi kalau sertifikat nggak ada. Terus yang kedua tadi apa Bu izin? Ini Pak, kalau misalnya antara kita memperkenalkan rumah belajar dengan media inovasi pembelajaran yang ingin kita sampaikan, apakah itu dibedakan vlognya atau dijadikan satu yang untuk dikumpulkan? Seperti itu. Baik, jadi vlog yang sebenarnya gini, kalau memproduksi berapa vlog, memproduksi berapa tulisan, itu dibebaskan Bu. Semakin banyak artikel, kalau tulisan khusus tulisan ya, semakin banyak artikel yang Ibu buat, itu tentunya akan menjadi apa namanya nilai lebih ya. Ya, nilai lebih. Cuman kalau vlog, saran saya buat satu, memang karena yang kita nilai nanti satu yang memang Ibu unggulkan gitu. Misal Ibu memang memiliki 3 atau 4 inovasi pembelajaran gitu. Nah, vlognya satu, bisa jadi gabungan semuanya atau salah satu, tapi memang Ibu buat yang lebih bagus gitu. Karena memang vlog itu kan membutuhkan effort yang lebih kan, karena kita harus syuting seperti itu. Nah, tentunya effort yang lebih membutuhkan waktu yang lebih juga. Nah, kalau tulisan artikelnya silahkan kalau memang ada 4 atau 5 inovasi pembelajaran yang sudah Ibu punyai gitu kan, yang memanfaatkan produk-produk Pusdatin gitu. Begitu pula dengan sosialisasi gitu. Jadi kalau dalam sekurun waktu ini Ibu melakukan atau teman-teman semua melakukan 10 kali sosialisasi, masukkan semua di dalam blog itu. Tulis artikelnya. Tadi Binda sampaikan, lupa ada dokumentasinya. Kalau tatap maya, screenshot, misal ada flyernya. Nah, itu dokumentasi itu adalah bukti pendukung gitu. Kalau tatap muka, ya berarti foto-fotonya. Jadi tuliskan, letakkan itu di blognya. Jadi blognya itu nanti isinya akan kaya, misal dari artikel inovasi pembelajaran itu, setelah itu vlog gitu, terus setelah itu artikel atau tulisan populer dari sosialisasi yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Ya, ada gambaran ya. Oke, kalau lanjut ke yang ini ya, berarti ya lanjut ke tema ya, tema dan subtema. Ya. Atau mungkin ada lagi yang ingin bertanya Pak? Ibu sebelum kita mulai ke berikutnya. Tapi background-nya ini ada Pak tadi Pak. Silakan Bu. Kita langsung kita ke sesi berikutnya. Start video.
Ini loh Pak. Hah? Ini ada Bapak. Ini apa dengan hidronya Pak? Oh, di pengaturan Saya kalau mau terus background bawahnya. Ya, lanjut aja ya. Nah, Virtual background selanjutnya yaitu bawahnya. Izin sebelumnya untuk Bu Eka Saryati dan Bu Fitri Sulistianingsih untuk bisa di-mute, Bu. Ya, ini ada rolling nih, kayak rolling. Iya, terima kasih. Bisa lanjut Pak Malik, silahkan. ya. Baik, jadi bahasan kita selanjutnya yaitu pembagian subtema. Nah, seperti yang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ketahui bahwa di pembatik level 4 ini kan kita punya tema besar yaitu berbagi dan berkolaborasi. Nah, diharapkan ada 4 subtema yang nantinya diharapkan muncul turunan dari subtema itu, yaitu kearifan-kearifan lokal yang ada di provinsi masing-masing. Nah, tadi kemarin kita sudah sempat membuat 4 subtema itu, sebenarnya 4 kategori lah, jatuhnya 4 kategori. Nah, yaitu yang pertama yaitu seni dan budaya, yang kedua kekayaan alam, yang ketiga tentang ekonomi, yang keempat yaitu tentang teknologi. Nah, dari 4 subtema ini silahkan Bapak Ibu mencari turunannya lagi yang bisa memunculkan kearifan lokal. Nah, turunan dari subtema inilah yang nanti akan menjadi substansi atau terdapat di dalam inovasi pembelajaran Bapak Ibu semua. Nah, itu kalau dari seni budaya itu misal bisa tentang kesenian, alat tradisional, suku-suku yang ada di Kalimantan Barat gitu. Itulah yang menjadi materi. Terus kalau kekayaan alam kan bisa kita angkat dari kekayaan alam dari Kalimantan Barat, ada hutan, danau, sungai, dan lain-lain sebagainya. Kalau dari ekonomi bisa mengangkat mata pencarian orang-orang Kalimantan Barat, terus kuliner. Nah, terus apa lagi? Tempat-tempat terjadinya apa istilahnya apa itu? Terjadinya apa? Proses ekonomi apa ya? Nah, itulah. Terus kalau teknologi bisa teknologi tradisional atau teknologi-teknologi yang memang ada di Kalimantan Barat, baik yang mutakhir maupun yang tradisional. Nah, itulah yang nanti bisa menjadi nilai tambah atau nilai pembeda dari inovasi-inovasi pembelajaran yang nanti Bapak Ibu munculkan atau ciptakan. Gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bu Yunda, Pak Sodikin, Bu Kartina, Pak Iqbal. Pak Iqbal belum dengar suaranya dari tadi Pak Iqbal. Dipersilakan Bapak Ibu, sahabat rumah belajar untuk bertanya mungkin. Ya, atau kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.
Saya coba catat ya yang tadi. Ya Pak. Silakan tuh Pak Firman ya. Duh, mohon maaf masih banyak pertanyaan nih Pak. Silakan Pak. Ini Pak, tadi kan terkait pembagian subtema. Jadi subtema ini kami dapat jatah masing-masing dibagi atau kita bebas milih sendiri, itu yang pertama. Kemudian ini kan sudah ada tema-temanya. Sedangkan kawan-kawan guru ini kan rata-rata kan mengampu masing-masing mata pelajaran. Berarti memang tetap harus kita sesuaikan dengan salah satu tema yang ada di sini untuk biar lebih ada inovasi lebih dalam pembelajaran ini, seperti itu dihubungkan dengan penggunaan rumah belajar. Itu saja sih Pak sebenarnya, karena ini kan kemarin saya sudah mengotak-ngatik juga sih sebenarnya, cuma saya belum tahu temanya, jadinya ya terpaksa kita sesuaikan lagi lah sepertinya. Itu yang paling penting saya kira Kak, apakah temanya dibagi atau kita bebas pilih. Baik, terima kasih. Tadi gimana ini Bu Yunda? Ya izin Pak, gimana apanya nih Pak? Itu kayak jawaban untuk Pak Firman ya Pak? Betul. Kemarin kita sesama tim tutor sebenarnya sudah sepakat ya Pak ya, kalau ada baiknya sih dibagi gitu kan ya Pak ya? Iya, dibagi terlebih dahulu ya Pak Firman, nanti kami tim tutor yang akan membagi. Jadi harapannya tidak hanya satu subtema saja nanti yang ramai dipilih gitu. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu kesulitan, nanti bisa sharing dengan kami kan, kita sudah ada grup pembatik level 4 Kalbar 2021 ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa saling diskusi di sana. Nanti kita saling tanya jawab, ada kendala atau kesusahan apa, nanti dibantu Bapak Ibu ya, enggak usah khawatir. Insya Allah dari tema-tema ini masih bisa lagi dipecahkan Bapak Ibu ya, ini sudah sangat umum gitu. Saya rasa sih bisa, pasti bisa ya. Nanti misalnya di perjalanan mau tukar tema ya, nanti kita diskusikan aja di grup WA gitu. Gimana Pak Firman? Siap Bu, iya. itu tadi Bu. Iya, nanti kita akan bagi. Tapi saya secepatnya. Saya sering WA Bu Yunda kok. Iya, kalau saya bisa nanti saya jawab. Iya. Kalau malu ya boleh Bapak Ibu ya, kalau malu via grup ya nanti bisa japri ke salah satu dari kami tim tutor ya, nggak apa-apa gitu. Tapi ya harap maklum kalau jawabnya agak lambat, agak lama gitu ya, harap maklum gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin mau didiskusikan atau tidak ya Pak Malik, atau mungkin dari teman-teman SRB ini mungkin ada ide-ide mungkin mau menambahkan tema ini gitu atau yang lain gitu, mungkin kita terbuka ya Pak Malik ya. Betul. Udah lengkap. Silakan Bu. Iya. Ya siapa tahu ada tambahan gitu Pak Firman dan kawan-kawan. Nah, memang teknisnya nanti akan tunggu aja di grup pembagiannya. Gitu ya Bu Yunda ya, Pak Iqbal. Nanti akan dibagi oleh Bapak tutor, terus nanti tunggu di grup pembagiannya. Dapatnya apa gitu. Nah, setelah itu silakan dicoba, misal ada kendala atau seperti apa, itu mungkin bisa seperti yang Bu Yunda sampaikan tadi, bisa dibantu, karena sebenarnya ini pun sangat luas ya, makanya kita coba bantu pemilihan subtema ini dengan kategori yang sangat luas.
Mohon Baik. maaf Pak, mau tanya. Boleh Nah, Pak? silakan. Ini Ya, Bu. saya Bu Renilda. Mau tanya ini Pak, kan mengenai subtemanya ini kan sudah disediakan Pak. Kemudian kita kan nanti juga akan sosialisasi kepada guru-gurunya. Bisa juga nanti dibuat dalam bentuk vlog. Apakah ini masih agak bingung Pak. Ini akan kita berikan kepada siswa atau kita juga sampaikan kepada para guru-guru yang lain seperti itu. Untuk subtema ini. Begitu Pak. Nah, baik. Jadi izin bantu menjawab ya teman-teman semua. Jadi subtema ini nanti yang akan Bapak Ibu semua cari turunannya dulu, terus nanti itulah yang akan menjadi materi dari inovasi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, terus dari materi inovasi pembelajaran itu sudah didapatkan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan rumah belajar. Nah, itulah yang pertama ketika implementasinya diberikan kepada peserta didik. Nah, kalau sosialisasinya diberikan kepada guru-guru. Nah, kegiatan Bapak Ibu semua itu jangan lupa didokumentasikan, divideokan. Itu nanti akan menjadi bahan atau isi dari vlog Bapak Ibu. Gitu. Baik Pak, terima kasih, paham. Ya. Ini misal nih saya kasih contoh nih sedikit ya. Misal kekayaan alam. Saya guru IPA. Terus saya ambil sungai. Nah, coba deh mencari berapa pH air sungai yang ada di Kalimantan. Nah, gitu. Ada di rumah belajar atau TV edukasi, ada materi video tentang sungai atau tentang kimia ini pH gitu. Nah, terus ada juga di rumah belajar laboratorium maya yang mencari berapa pH. Nah, itu tuh yang menjadi temanya itu munculnya di situ. Nah, terus setelah dapat inovasi, membuat inovasinya itu model pembelajarannya berikan kepada murid. Berikan kepada murid itu kan sudah jadi produk itu, produk inovasi. Nah, itu sosialisasikan kepada rekan-rekan. Izin nambahkan boleh Kak Pak Malik? Wah, silakan Ibu, silakan banget. Iya, jadi ini kalau dibaca Bapak Ibu buka ke kelas simpatiknya, Bapak Ibu buka di bagian tugas akhir itu Bapak Ibu ada ketentuan tugasnya. Jadi sebenarnya subtema ini nanti akan lebih diminta kalau menurut di perintah tugasnya itu diminta di bagian vlog aja ya, kalau yang saya pahami ya Pak Malik ya. Sedangkan kalau gitu, siap. Kalau mau dikaitkan di blognya pun tidak masalah. Cuma yang diminta banget itu di vlognya. Karena gini Bapak Ibu harus bedakan ya, sosialisasi dengan vlog itu berbeda Bapak Ibu ya. Cuma kalau Bapak Ibu ketika sosialisasi mau membuat dokumentasinya mau di-vlogkan itu silahkan. Cuma tuntutan tugas vlognya itu Bapak Ibu harus garis bawahi. Tuntutan tugas vlognya itu adalah berisi tentang inovasi Bapak Ibu dalam pembelajaran. Jadi ini karena kita sudah PTMT kan ya, tatap muka terbatas, ini Bapak Ibu libatkan siswanya. Misalnya nih contoh ya,
kalau yang tahun lalu itu kan mengajar menggunakan model pembelajaran apa. Nah, itu yang di-vlogkan Bapak Ibu. Nah, nanti inovasi Bapak Ibu di dalamnya itu apa? Mengajar dengan metode apa atau dengan media apa, dikaitkan dengan produk Pusdatin atau fitur-fitur rumah belajar. Nah, ditambah lagi dikaitkan dengan, ini tambahan tuntutan tahun ini adalah dikaitkan dengan tema potensi lokal yang ada di wilayah kita. Contohnya nih kalau misalnya matematika nih, apa ya? Misalnya panjang matematika apa ya? Aduh susah juga jembatan, panjang jembatan, cari panjang jembatan atau panjang sungai Kapuas kita misalnya. Nah, bisa juga seperti itu Bapak Ibu, contohnya memasukkan temanya. Nah, itu Bapak Ibu vlogkan itu di saat Bapak Ibu mengajar gitu. Kalau tahun lalu sih hanya memanfaatkan metode pembelajaran inovatif aja, misalnya blended learning atau flip learning kayak gitu-gitu. Nah, tahun lalu itu malah agak sulit karena mengajar daring kan, jadi vlognya itu isinya ada yang rekaman mengajarnya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang Kalbar kan sudah rata-rata sudah tatap muka terbatas, jadi bisa melibatkan peserta didiknya ya Bapak Ibu ya di kelas itu di-vlogkan. Nah, kalau vlog tambahan pada saat sosialisasi rumah belajar, nah itu silahkan saja mau Bapak Ibu masukkan atau enggak. Tapi Bapak Ibu perlu ini lihat lagi di ketentuan tugas ya Bapak Ibu biar nanti nilainya bisa maksimal. Itu tambahan dari saya Pak Malik. Terima kasih Bu Yunda. Ya. Silahkan Bu Runi. Selamat sore Bapak Ibu. Terdengar jelas ya suara saya? Jelas Ibu. Perkenalkan, nama saya Runi, saya dari SMA 1 Tayan Hulu, lebih tepatnya di Kabupaten Sintang. Dari tadi saya itu berpikir ya untuk subtema ini, kira-kira yang berkaitan dengan pelajaran saya tuh apa? Tapi karena tadi katanya kan ini nanti dibagi ya dari tutor ya, jadi saya itu berpikir kembali, ini subtema ditentukan, baru kita mencari materi yang sesuai, atau sebenarnya kalau saya kan maunya materi kita yang akan kita ajarkan di sekolah, itu yang ya sekalian kita ambil dokumentasinya gitu ya. Jadi apakah subtema yang menyesuaikan materi, atau materi kita yang menyesuaikan subtema, karena materinya nanti itu kan tidak semua bisa nyambung dengan subtema yang ada ya. Materi yang kebetulan mau kita ajarkan gitu. Nah, untuk masalah ini gimana itu saja sih. Terima kasih. Silakan dari teman-teman DRB. Izin Bu Runi. Bu Runi mapel apa Bu ya? Saya fisika Bu, tapi di sekolah saya juga mengampu matematika. Eksak ya? Ya, lebih spesifiknya fisika sih. Jadi kalau misal saya dapatnya itu ekonomi, ya bingung juga ya. Ke teknologi bisa Bu? Ya, akhirnya ya, tapi maksud saya bagaimana nanti kalau misalnya saya ke bagian yang kebetulan tidak sesuai dengan yang akan saya ajarkan begitu. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan yang materi akan kita masuki di sekolah, otomatis kan saya harus terpaksa mengambil satu kelas untuk khusus kegiatan ini gitu. Dan gimana? Mungkin lebih seperti tadi yang Bu Yunda sampaikan. Jadi setelah nanti terbagi ya Ibu, ketika nanti memang ada kendala ya, misal nanti ada kendala
mungkin bisa dikonsultasikan. Konsultasikan ke kami tutor. Yang pasti satu, kami tidak ingin juga istilahnya terus menghambat kreativitas lah istilahnya gitu. Jadi kan kita belum tahu, syukur-syukur kan Ibu memang dapat yang pas gitu. Nah, memang sekiranya nanti dapat yang kurang pas, nggak apa-apa, konsultasikan saja ke kami tutor. Dan toh ini masih benar-benar di awal, kan nanti pembagiannya insya Allah paling lama besok sudah rilis, gitu kan. Nah, jadi masih ada waktu yang sangat cukup untuk melakukan penyesuaian. Mungkin kira-kira seperti itu ya, Bu Runi dan teman-teman tutor lain. Iya, Pak. Iya, Mas Malik. Terima kasih, Bapak, Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Baik ya, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang pasti kita punya grup untuk berkomunikasi. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di grup. Nah, mungkin setelah ini Bapak Ibu semua bisa mulai membuat rencana aksi ya, menyusun rencana aksi mau apa setelah nanti dapat tema dan setelah nanti benar-benar dapat tema ya, dalam artian dapat tema yang pas ya itu, terus dapat turunannya, silakan membuat rencana aksinya, sehingga itu nanti akan memudahkan Bapak Ibu selama 1 bulan ini untuk melakukan tugasnya gitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah mungkin? Silakan. Izin bertanya, Pak. Siang dan salam kenal Bapak Ibu, Pak Duta dan rekan-rekan pembatik level 4 Kalbar. Kenalkan, saya Ferdi. Kamera saya tidak terlalu bagus. Saya dari Melawi, saya guru SD. Terus terang saya mengapresiasi upaya dari Bapak Ibu tutor yang saat ini mungkin perannya untuk kami, tapi sebenarnya adalah para duta yang sudah teruji dan terbukti prestasinya ya selama ini. Kami mendapat bimbingan hari ini dan setidaknya sudah punya gambaran terkait dengan tugas yang harus kami lakukan. Beberapa yang mungkin ingin saya tanyakan di khusus tadi ini, pertama dulu deh yang menanggapi tadi pertanyaan dari Bu Runi. Saya sih berharap sekali bahwa agar tidak menghambat agenda pembelajaran di sekolah. Jadi setidaknya biar tema saja yang menyesuaikan. Artinya saya kira kita bisa untuk nanti menyesuaikan apa yang kurikulum yang sedang berjalan di kelas dengan tema-tema yang ada. Itu harapan saya kalau memang kan gitu. Sehingga kan tidak anak tetap dalam konteks belajar di kelasnya gitu. Jadi tinggal kita nanti bagaimana menyesuaikan dengan tema yang ditentukan oleh pembatik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada poin tugas vlog di bagian dari tugas akhir level 4 ini kan, kalau yang blog itu kan jelas bahwa silakan nanti menempatkan link dari blog itu di tugas bagian bawah ini, di bagian pengumpulan tugas. Tapi yang untuk vlog di situ hanya ditentukan silakan di-share ke medsos lalu menambahkan hashtag ke Pusdatin dan seterusnya ini. Artinya bahwa berarti tidak perlu kita mengupload misalnya katakan di Drive terus menaruh linknya di situ atau mungkin ke YouTube gitu. Jadi cukup hanya meng-share-nya di medsos masing-masing. Jadi mohon nanti para duta untuk mungkin memberi gambaran terkait dengan vlog ini. Terus untuk tugas blog ini
beberapa diskusi yang ada di grup, kemudian juga di grup-grup Telegram itu yang saya simak, diperbolehkan misalnya menggunakan blog-blog yang sudah ada, yang sudah dikelola selama ini, dan juga membuat blog yang baru. Nah, saya mau tanyakan ketika misalnya kita sudah punya blog, tapi kan isinya campur aduk tuh, jadi selama ini kan hanya pokoknya yang penting posting gitu kan. Apakah itu dibolehkan dengan cara misalnya memberikan menu tersendiri khusus untuk pembatik gitu? Itu pertanyaan berikutnya. Lalu kalau di Google Site, saya juga sedang baru merancang sih di Google Site itu kan apa namanya ya? Kan bedanya dia dengan blog yang pada umumnya itu kan jadi mungkin lebih agak privat lah dia di Google Site ini. Tinggal nanti untuk mempublikasinya ya di pengaturan. Nah, apakah itu juga akan mempengaruhi penilaian karena kan di Google Site itu kan dia tidak pakai domain, dia hanya link panjang gitu saja. Beda kalau misalnya di blog itu ada domainnya. Jadi mohon penegasan dari Bapak Ibu tutor terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih dan maaf kalau memang tidak terlalu jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Dari teman-teman Duta ada yang ingin menjawab dulu? Atau teman-teman tutor? Oke, bisa menambahkan sedikit, Pak. Nah, silakan Pak Iqbal. Masih hangat ini. Oke, untuk masalah vlog ya. Untuk masalah blog, selain di-share di medsos, ini juga dimasukkan ke blognya. Jadi, misalnya Bapak Ibu sudah membuat vlog, kemudian dimasukkan ke YouTube, kemudian link YouTube-nya juga dimasukkan ke blog. Ya, sehingga kami penilai nanti hanya melihat dari blognya saja gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apa tadi Pak pertanyaannya? Lupa. Blognya kalau pakai Google Site sama blognya kalau misal sudah punya blog sebelumnya, tapi blognya bukan blog pembelajaran mungkin. Oke ya. Kalau sudah memiliki blog lama, ini enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan kita nilai adalah tulisan Bapak Ibu yang terbaru. Ya, jadi yang lama enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi enggak kita nilai gitu. Kemudian kalau menggunakan site, mungkin Bu Yunda yang lebih tahu itu menggunakan site. Kalau saya kurang tahu nih. Biasanya saya menggunakan Blogger atau Blogspot. Blogspot itu lebih mudah. Kemudian ini masalah sertifikat tadi Pak. Dalam sosialisasi dari tahun ke tahun kita kan memang kendalanya di sertifikat ya. Setiap peserta itu ingin kita memberikan sertifikat sebagai kenang-kenangan ya, paling tidak seperti itu. Kemudian dari kendala tersebut ya, kemarin saya dan kawan-kawan SRB 2020 ini sudah mengajukan pembuatan komunitas rumah belajar. Ya, jadi komunitas rumah belajar kemudian sudah disetujui oleh Bapak Kepala Dinas, ya, Dinas Pendidikan Kalbar. Jadi di situ di komunitas rumah belajar ini sudah memiliki logo dan cap ya, yang bisa digunakan untuk membuat sertifikat. Tetapi sertifikat ini sekedar untuk
kenang-kenangan saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa digunakan kalau ada jamnya itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya, karena sosialisasi kita kan sebentar ya. Biasanya 1 atau 2 jam. Jadi tidak bisa diberikan JP-nya untuk kenaikan pangkat itu. Hanya sekedar kenang-kenangan saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat sertifikat, kami sudah memfasilitasi dari komunitas rumah belajar, sudah ada stempelnya, tetapi tidak ada jamnya ya Bapak Ibu, cuma sertifikat gitu saja. Mungkin itu dari saya Pak untuk Google Site, mungkin Ibu Yunda lebih tahu. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau yang tadi blog yang tanpa domain nggak apa-apa Pak, silahkan. Yang pasti blog tersebut bisa kita akses karena akan sangat merugikan ketika blog tersebut tidak bisa kita akses gitu aja, karena kita akan melakukan penilaiannya melalui blog tersebut. Itu. Baik, terima kasih Pak Malik. Ya. Ini Bu Ratih angkat tangan, silakan Bu Ratih. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu DRB dan Bapak dari Pusdatin. Tadi kalau tidak salah saya lihat rekan-rekan SRB 2021. Ada beberapa pertanyaan Pak dari saya. Mungkin ini pertanyaan mendasar sih sebenarnya. Yang pertama itu saat kita nge-vlog itu Pak, apakah kita wajib menggunakan rompi dari SRB, Pak? Jadi kalau kita harus wajib menggunakan itu kan berarti kami nge-vlognya itu kan ya, Pak. Gitu. Yang kedua, penjelasan mengenai vlog itu, alangkah baiknya melibatkan kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh siswa dan kita yang melibatkan apapun ya supaya tadi dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar ya Pak ya. Nah, saat kegiatan editing vlog itu, Pak, apakah semua kegiatan siswa, misalnya saat mereka collecting data atau apapun, yang mungkin terpaksa dilakukan di luar sekolah, gitu, Pak, apakah sebaiknya saya masukkan juga di dalam vlog tersebut, atau hanya data mentah saja ya yang saya masukkan di vlog itu, misalnya kegiatannya yang hanya di sekolah saja. Nah, mungkin demikian, Bapak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratih. Ada yang ingin membantu menjawab? Teman-teman tutor? Izin Pak Malik. Silakan Ibu. Menambahkan aja nih Bu Ratih. Jadi hubungan dengan pembuatan vlog nanti, intinya kreativitas Bapak Ibu. Jadi kreativitas Bapak Ibu, kalau itu memang baik, misalnya pada saat belum masuk kelas atau apa, intinya silakanlah Bapak Ibu lakukan. Hanya kalau berdasarkan dari ketentuan tugas sudah ditentukan juga di situ kan, inovasi pembelajaran kolaboratif harus terlihat dalam vlog. Kemudian dan melibatkan siswa. Nah, bagaimana nanti bentuk vlognya, masing-masing kreativitas kita semua untuk membuatnya. Jadi kalau bisa memang diharapkan pada saat kita membuat vlog, kita memanfaatkan portal rumah belajar juga. Jadi dihubungkan dengan tema yang sudah ditentukan tadi, kalau memang ada yang sesuai, kemudian memanfaatkan portal rumah belajar. Cuma mungkin saya menambahkan sedikit nih Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu nanti mensosialisasikan, kalau bisa berharap teman-teman yang ikut sosialisasi bisa menginstal portal rumah belajar yang ada di Play Store itu Bapak Ibu. Jadi biar makin membumi kita untuk rumah belajarnya. Jadi mungkin itu saja Pak Malik tambahan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Izin nambahin sedikit. Oh, banyak, silakan. Maaf, maaf kalau cerewet nih. Ya, jadi Bu Rati tadi ya nambahin aja sedikit.
Jadi betul kata Bu Kartina, vlog itu kan kreativitas kita ya. Kalau sekiranya memang tadi collecting data siswa dilakukan di luar jam sekolah itu bisa dimasukkan, nah itu silahkan dimasukkan. Nah tapi itu tadi diingat ketentuannya, ketentuan vlog kita ini mirip dengan vlog yang di level 2 ya Bapak Ibu, nanti buka lagi ketentuan vlog level 2. Nah itu kan waktu ditentukan ya Bapak Ibu, maksimal 7 menit, jadi jangan semua-muanya direkam, semua-muanya mentah aja videonya, hanya dikasih bumper in out gitu terus diupload ya, jadi nanti total videonya bisa berpuluh-puluh menit. Nah itu jangan, nanti penilaiannya itu batasan waktunya itu juga dinilai. Nah mungkin nanti bisa diambil collecting datanya, mungkin fotonya aja siswanya dimasukkan. Nah yang ditekankan tadi inovasinya aja, inovasi pembelajarannya sama pemanfaatan produk Pusdatinnya aja yang diperlihatkan di vlog itu. Nah, pokoknya kreativitas Bapak Ibu diuji lah nanti, dilihat di sini. Terus apa lagi ya tadi ya? Oh, rompi ya. Seragam. Ya, seragam rompi. Itu sebenarnya ya wajib. Cuma kan karena kita kan di Kalimantan Barat nih ya Bapak Ibu ya. Kalau mau Bapak Ibu mau nge-vlog dulu, takutnya menunggu rompinya datang itu nanti takut kemepetan waktunya. Ini gimana ya Bapak Ibu tutor? Kalau saya sih nggak apa-apa sih gitu. Cuma kalau mau bersabar gitu Bapak Ibu konsep aja dulu, nanti on di kameranya, tunggu rompi. Nanti kalau misalnya waktu kita coaching itu ternyata kan coaching kan tanggal 3 ya kita ya, itu sampai kita coaching rompinya belum datang, ya udah deh terpaksa nggak pakai rompi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak wajib sih. Nggak wajib. Kalau melihat tahun-tahun lalu sih itu nggak wajib. Karena bahkan sampai proses level 4 selesai aja rompi ada yang belum datang kemarin itu kayaknya, yang di mana ya? Ya Bu Sunil itu kemarin itu ya Pak Iqbal ya. Saya Bu. Oh ya Pak Iqbal ya malah ya. Nah itu sampai dinobatkan jadi ya, duta saya aja sampai jadi DRB baru datang paketnya. Iya betul. Nah itu nggak wajib. Jadi syuting Pak Iqbal. Tetap syuting ya. Tetap syuting Bapak Ibu. Nah gitu. Ini kalau mau tanya-tanya masalah YouTube ya, masalah vlog itu Pak Iqbal nih jagonya. YouTube-nya videonya banyak banget. Nah nanti silahkan dibuka-buka YouTube Pak Iqbal tuh, ada contoh-contoh vlog tahun lalu juga. Nah itu keren, itu bisa dilihat. Nah itu sih Pak Malik. Iya terima kasih. Nambahkan sedikit Pak. Ya silakan Ibu. Mungkin blognya Pak Iqbal nanti boleh di-share lah untuk peserta sebagai contoh. Asik. Iya Blognya betul. Pak Iqbal. Karena tahun kemarin memang Pak Iqbal itu kan DRG-nya, jadi blognya udah. Iya blognya lengkap Bapak Ibu. Saya ingat itu blog Pak Iqbal itu lengkap. Jadi semua tuh penugasan di level 4 ini itu semuanya ditautkan di blog. Jadi dengan membuka blog aja kita tuh sudah bisa nge-link ke Facebooknya Pak Iqbal, nge-link ke Instagramnya, nge-link ke YouTube-nya. Jadi dari buka blog aja tuh semua kegiatan Pak Iqbal selama level 4 itu bisa dinilai gitu. Itu memudahkan kami juga sebagai tutor, dan ada nilai plus juga, ternyata bisa terlihat semua yang di upload ke sosmednya itu bisa terlihat semua melalui blog. Nah itu penting itu Bapak Ibu ya. Saya sedikit tambahkan, jadi yang pasti perhatikan penampilan Bapak Ibu ketika membuat vlog. Ya, itu akan menjadi salah satu penilaian dari kami tutor. Jadi nggak wajib bener seragam itu rompi, nggak wajib. Tapi pokoknya perhatikan tampilannya. Jadi jangan sampai seadanya gitulah tampilan, karena sekali lagi kita ingin menampilkan seorang sosok yang bisa menjadi brand atau yang bisa menjadi ambasador dari rumah belajar gitu. Makanya maksimalkan di penampilan Bapak Ibu gitu ya. Ada lagi nih Pak Rikwan Susanto. Iya Pak. Mohon izin Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Salam kenal dari saya Rikwan Susanto. Mungkin saya di sini dari sekolah madrasah
hanya satu-satunya dari sekolah madrasah ikut bergabung di sini. Alhamdulillah bisa berkenal dengan Bapak Ibu tutor dan DRB Kalimantan Barat serta teman-teman SRB Kalimantan Barat ini. Jadi begini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah terkait sosialisasi tadi, kelewat walaupun kelewat tadi ya. Sosialisasi itu kan ada batas minimal ya Pak ya, kalau saya lihat dari tugasnya. Ada, kalau misalnya kita melakukan tatap muka itu 50 orang, dan kalau kita tatap muka itu 25 orang. Jadi pertanyaan saya adalah Pak, di antara pilihan tadi, kita kalau karena di Kalbar kan sudah tatap muka pembelajarannya, jadi sosialisasinya misalnya hanya dilakukan tatap muka dan sudah memenuhi target tadi 25 orang minimalnya itu, dan selanjutnya kalau misal kita tidak, misalnya 25 atau 30 itu sudah cukup kita melakukan sosialisasi, misal itu tidak masalah ke Pak? Atau harus sebanyak-banyaknya gitu, harus bersosialisasi? Karena pertimbangan saya juga dengan kegiatan aktivitas sekolah juga yang padat dan tugas-tugasnya juga banyak nih buat vlog dan lain sebagainya tadi. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Ridwan. Monggo, silahkan. Izin ya Pak menjawab. Ya. Atau Pak, Ya, silakan Bu Yuna. Oh, saya dulu Kak Pak. Ya baik. Jadi kalau untuk jumlah Bapak memang di ketentuan tugasnya kan ada batas minimal. Nah, kalau hanya sekedar ibaratnya hanya untuk memenuhi tugas saja sih, memenuhi minimal saja sih sudah tidak masalah. Tentunya ya tidak masalah. Mohon maaf di sini lagi azan ya Pak, mungkin bisa yang lain dulu deh. Ya, Pak Iqbal atau Bu Kartinah dulu. Ya. Ya, izin Bu, saya menambahkan. Jadi untuk pertanyaan Pak Ridwan, sebenarnya kalau kita memang sudah menjadi duta rumah belajar atau sahabat rumah belajar, memang diharapkan bisa mensosialisasikan, terutama minimal kita mensosialisasikan ke lingkungan kita di sekolah dulu. Kemudian di lingkungan terdekat di sekolah kita. Jadi kalau berdasarkan kriteria tugas di sini memang sudah ditentukan minimal 50 orang untuk tatap maya atau 25 orang untuk tatap muka. Tetapi kalau lebih dari itu makin baik Pak. Makin banyak Bapak sosialisasi berarti rumah belajar kita makin banyak dikenal. Jadi semampunya Pak, semampunya dan sebisanya. Jadi kalau misalnya untuk memenuhi tugas ini ya silakan. Tetapi kalau makin banyak lagi itu makin baik lagi Pak. Itu dari Pusdatin. Jadi biar rumah belajar kita makin banyak dikenal. Intinya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Bu. Ya, intinya makin banyak makin bagus lah Bapak. Tapi ketentuan tahun lalu itu kalau siswa tidak dihitung ya Bapak Ibu. Jadi yang dihitung adalah kita sosialisasi ke sesama guru. Jadi kalau dengan siswa itu tidak dihitung. Tapi nggak tahu untuk tahun ini sama tidak Bu? Menambahkan lagi sedikit Pak. Jadi intinya setiap Bapak melakukan sosialisasi, jangan lupa Pak buat bannernya atau flyernya. Sehingga kalau Bapak ada media sosial Facebooknya bisa dimasukkan juga. Kadang biasa yang paling sering kan Facebook ya Bapak Ibu ya. Facebook itu paling banyak kan biasanya. Nah paling tidak kita mengenalkanlah tentang portal rumah belajar. Nah, kemudian kalau misalnya untuk ini lebih ke guru memang sosialisasinya, karena kalau satu guru itu kan berarti membawahi banyak siswa, ya. Intinya seperti itu. Jadi intinya makin banyak sosialisasi makin baik, itu saja Pak. Ya, sempatnya karena memang kondisi sekarang ini kan. Mungkin kalau bisa mulai dari besok udah bisa bergerak itu Bapak Ibu, kalau bisa. Kalau memang sempat. Ya mungkin itu saja Pak Ridwan. Ya, terima kasih Bu. Izin Bu, satu lagi Pak, maaf. Iya silakan.
di sini saya kan di portal Rumah Belajar itu kan ada salah satunya fitur itu EduGame dan lain sebagainya. Nah, saya pada waktu pembelajaran ke siswa itu menggunakan aplikasi atau pembuatan game yang sudah saya buat. Jadi sehingga boleh kalau misal saya hanya melakukan model pembelajarannya saja yang saya masukkan dalam vlognya atau gimana gitu. Karena gamenya juga yang saya buat itu kan berkaitan dengan tema kalau di kelas ya di SD itu kan sekolah dasar itu kan yang saya buat seperti itu. Jadi saya hanya mengambil misal model pembelajarannya atau gimana gitu, boleh ya? Itu aja Pak. Silakan teman-teman. Izin Pak, maksudnya mengambil model pembelajarannya maksudnya gimana Pak? Seperti kan ada di pembatik level sebelumnya itu kan kalau ada blended learning dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi di sini kan saya ada produknya gitu kan, produk gamenya yang aplikasi gamenya yang sudah saya buat gitu kan Bu ya. Jadi saya mengambil dari penerapan untuk vlognya itu saya melakukan pendekatan atau dengan model pembelajaran yang ada itu gitu. Cuma gini Pak, di ketentuan tugas vlog itu kan memang diminta untuk bisa menampilkan produk Pusdatin, minimal fitur-fitur yang ada di rumah belajar, mau sumber belajarnya tok boleh, misalnya Bapak pakai game yang Bapak buat misalnya, tapi dipadukan dengan misalnya mengambil materinya dari sumber belajar di rumah belajar, misalnya gitu. Nah, berarti dari buku BSE itu bisa Ibu ya? Buku sekolah elektronik. Semua fitur bisa. Bisa Bapak, bisa. Bisa digunakan semua. Jadi itu harus terlihat Pak di situ. Iya. Iya. Itu Pak tambahannya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Lebih bagus lagi jika gamenya dimasukkan sumber belajar aja Pak. Oh, itu Pak. Game saya itu sebelum saya ikut lombakan MAME, kan saya masuk kontribusi. Jadi sebelum saya itu kan saya udah uji cobakan juga siswa dan pembelajaran ke siswa gitu. Jadi kan sekarang udah kontributor jadi nggak lagi ini gitu. Tapi ada game yang lain juga. Iya. Insyaallah nantilah ya. Mudah-mudahan bisa. Buat game baru lagi Pak. Iya, siap. Lagi. Mantap nih Pak Ridwan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ditunggu nih Pak Ridwan nih menyumbangkan ini game-gamenya ke rumah belajar. Insya Allah. Ini ada pertanyaan melalui chat ini, Bu Fitri Sulistiani ya. Di sekolah kami ada 4 guru yang ikut membatik level 4. Wah, luar biasa. Ini keren banget. Mana nih? Bu, ini sekolah mana, Bu? Mana Bu Fitri ya? Bu Fitri. Bisa bergabung mungkin, Bu? Iya, Bu. Dari SMA Negeri 9 Pontianak, Bu. Oh, dari SMA 9 Pontianak. Ya, wah, selamat ini Bapak Ibu yang dari SMA 9 Pontianak. Jadi kalau untuk sosialisasi, Bapak Ibu mau berkolaborasi, silahkan Bapak Ibu. Tetapi perlu diingat tadi, sasarannya minimalnya tiap orang bisa mencapai 25 untuk tatap muka atau 50 untuk tatap maya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu mau sama-sama, ketika sekali on gitu ya, sekali on sosialisasi, jumlah pesertanya Bapak Ibu gurunya ada 50, ya berarti dibagi 4 misalnya gitu. Yang pasti diminta ada dokumentasi ya, foto dan juga daftar hadir. Nah, masing-masing dari Bapak Ibu yang sosialisasi membuat daftar hadir masing-masing. Itu sih yang kami lihat nantinya, itu Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau mau on-nya itu mau kolaborasi. Iya, sama-sama Bu Fitri. Menambahkan sedikit Bu. Silahkan Bu. Nanti untuk teman-teman yang sosialisasi, mungkin kami sebagai DRB boleh tuh Bapak Ibu di tag namanya, saya Bu Kartina, Bu Yunda. Jadi paling tidak pada saat mengetik nama kita, oh ya Ibu Bapak ini ada sosialisasi gitu. Paling tidak kita udah mulai melihat aktivitas Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja. Betul Bu Kartina, nanti kita berkawan ya Bapak Ibu ya di sosmed.
Ada lagi kah Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Ini kebetulan kayaknya Pak Malik nanti mau ada agenda ya jam 3 ini ya. Iya, betul. Masih ada rapat sore. Iya, betul. Jadi Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan temanya aja Bu yang cepat biar kita bisa langsung gerak. siap nanti Waktunya Pak juga Iqbal udah Dulu bagi. ya, Pak. Yap. Baik, saya kira gimana? Apakah cukup? Ini bukan karena saya mau ada agenda nih, saya tanya itu. Karena ada masih banyak teman-teman tutor lain yang bisa membantu. Baik, kalau memang sekiranya cukup, sekali lagi kita masih punya wadah komunikasi yaitu grup. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus di grup itu juga ada nomor kami secara pribadi, silakan dimanfaatkan juga kalau ingin bertanya. Nah, sekali lagi selamat kepada teman-teman sahabat rumah belajar semua yang sudah masuk ke level 4 ini. Di level inilah saatnya kita berkolaborasi, saatnya berbagi semua praktek baik yang sudah Bapak Ibu kreasikan. Jadi sehingga rumah belajar dan produk-produk Pusdatin lainnya, TV edukasi, radio edukasi, suara edukasi itu juga menjadi lebih seperti kata Bu Kartina, yaitu menjadi lebih membumi di bumi Indonesia ini. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa saya akhiri forum sore ini, yaitu pra-coaching. Untuk selanjutnya silahkan nanti tunggu pembagian pembagian temanya. Terus setelah dapat tema, silakan rancang inovasinya, rancang juga rencana aksinya. Gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melalui level 4 ini sampai akhir dan tetap sehat. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya pamit. Saya mewakili tim tutor pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ini dulu. Saya lupa ini foto dulu. Ya, boleh. Iya, benar. Aduh, maaf. Ayo kita foto. Bapak Ibu yang belum on kamera, ayo on cam dulu. Di sini Bapak Ibu mohon izin kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu untuk pra-coaching kita hari ini. Mohon izin ya Mbak Siswa. Foto ya Mas Malik. Iya Pak Tomo. Ini saya ada 2 slide, saya mulai dari yang pertama. Aku digayat sama siswa dibawa ke pantai. Waduh. Besok lagi giliran saya ya Pak. Slide yang kedua ya Bapak Ibu, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih siswa. Baik, sampai jumpa di coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sampai ketemu. Kalau yang masih ada kendala silakan chatting aja di grup. Kami siap membantu. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu.
Udah Bu, izin, udah selesai ke acaranya? Iya, sudah Pak. Silakan kalau meninggalkan ruangan silakan. Ya maaf tadi ditinggal sholat. Oh iya Pak. Jadi nggak tahu ya lah. Ini Makasih ya. izin izin ya. di end juga ya Pak Zoom meet-nya. Iya. Makasih Bu. Laki-laki. Ya, jadi